Untung tumbuh melata, sayap merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mula kata saya sembah membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi kali ini kita akan mendengarkan sedikit paparan dari Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad MCMA, dan nanti ada sesi diskusi setelah beliau sampaikan beberapa kata nanti terkait dengan paslon 3 Pak Haji Faisal Amris. Namun sebelum kita mulai, ini ada cenderamata yang ditujukan oleh relawan Poros Muda Faisal Amris untuk Ustaz kita, Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad MCMA, yang kali ini akan diwakilkan oleh Ketua Poros Muda Faisal Amris Muhammad Adari. Kepada ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah karya salah satu rekan-rekan kita, rekan muda dari Poros Muda Faisal Amris. Kertas yang dilipat-lipat kemudian digambar dengan wajah Pak Ustadz Abdul Somad dan Pak Faisal. Insyaallah ini menjadi kenang-kenangan bagi kita untuk Ustadz. Terima kasih. kita akan mengadakan dialog terkait bagaimana kepemimpinan masa depan untuk kota Dumai yang kita cintai bersama. Baik, untuk waktu kami persilakan dengan segala hormat kepada Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad MCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala. Dari subuh tadi saya sudah bertemu dengan berbagai macam komunitas. Subuh tadi dengan ustadz-ustadz Kota Dumai. Setelah itu dosen-dosen, akademisi. Setelah itu tokoh masyarakat. Kemudian ibu-ibu majelis taklim. Sebelum ini tadi generasi milenial, perempuan, akhwat. Sekarang ini generasi milenial, ikhwan, laki-laki. Karena tidak bisa tabligh akbar. Kalau dibuatlah tabligh akbar sekarang, meletup Bukit Gelanggang itu, meletup pula besok Faisal Amris masuk penjara, diskualifikasi. Jadi salah satu caranya adalah dengan cara tidak langsung. Saya tidak tahu berapa angka anak muda pemilih di Dumai. Kalau mau survei berapa angka anak muda? Kalau DPT berapa Pak Haji? 204.000. Calon ada 4. 204.000 berarti 51.000 plus 1 baru bisa menang. Kalau bagi 4 dari sekian 204.000 itu berapa anak muda? Dari yang anak muda itu pula berapa yang peduli kepada agama? Berapa anak muda ini yang sakau, yang mati karena lengkapin, yang tak tahu siang tak tahu malam, siapa ngasih duit, itu ini cucunya. Dan perlu penelitian lebih lanjut. Menurut saya, berdakwah dengan politik itu lebih efektif daripada berdakwah dengan ceramah. Kawan-kawan milenial setuju tidak? Setuju. Contohnya gini, jangan kalian mabuk, jangan kalian minum khamar, kata Ustadz ceramah di Masjid Habibur Rahman. Jangan minum khamar, kata dia ceramah di Habibur Rahman. Memang di dalam masjid itu tak ada minum khamar. Itu ada
jadi tetap orang baik. Tapi kalau berdakwah dengan kekuasaan, dengan pergub, perwaku, perda, peraturan daerah, tidak boleh berjualan, berdagang, memperjualbelikan minuman keras. Kira-kira orang lebih takut dengan ceramah atau dengan kekuasaan? Dengan kekuasaan. Jadi nanti kalau ada orang bertanya ke adik-adik milenial, Ustaz Somad itu ceramah aja lah, usah urus-urus politik. Kan udah tahu jawabannya. Berdakwah dengan kekuasaan lebih afdal daripada dengan. Kenapa Ustaz Somad itu latah-latah pula mendukung-dukung PAS ini? Kenapa dia ikut-ikut politik pula? Karena menurut Ustaz Somad, berdakwah dengan kekuasaan lebih bermakna daripada dengan ceramah. Lalu kenapa dia masih tetap ceramah? Karena dia tak punya kekuasaan. Tapi kalau ada jamaah yang mau berpuasa, yang siap memegang tampuk kekuasaan, disupport-nya. Memang ciri khas ceramah Ustaz Somad. Di mana-mana saya ceramah itu 3: perbaiki pendidikan, perbaiki ekonomi, perbaiki politik. Perbaiki pendidikan, masukkan anak ke sekolah tahfiz Quran. Perbaiki ekonomi, belanja ke warung tetangga, bangkitkan entrepreneur muda. Perbaiki politik, pilih calon anggota legislatif yang peduli pada ajaran Islam. Pilih calon bupati wali kota yang peduli kepada Islam. Itulah ceramah saya selama ini. Sebetulnya saya dengan itu saya mau keluar dari zona aman. Kalau mau aman, saya tak perlu melibatkan diri dengan politik dunia. Dengan begini saya jadi banyak musuh kan. Andai saya tak masuk ke dunia, saya masuknya hanya sholawat, ceramah, kan banyak kawan saya di dunia. Tapi dengan berpihaknya saya ke nomor 2, berapa musuh saya sekarang? 3. Sudah pengikut-pengikut. Makanya banyak orang tak setuju dengan langkah saya. Ustaz, kenapa ada berpihak, kata dia. Loh, ini metode dakwah saya. Saya sudah selesai dengan ceramah di Masjid Tanah Lapang, Bukit Gelanggang, orang ramai datang. Setiap masjid saya datang orang ramai. Bukit Gelanggang saya ceramah orang full penuh. Udah selesai dengan itu. Saya perlu cara baru mendudukkan orang baik menjadi wali kota. Retak dinding. Tetangga lah bau ini. Tak ada maknanya kalau pesan ini tak sampai keluar. Kalau adik-adik orang yang berani, sampaikan keluar. Pilih Haji Faisal, pilih PAS nomor 3. Kalau tak berani, share video kita. Video-video dipotong, share. Tak berani nge-share video, share stiker di dashboard motor, di pintu rumah. Tak juga berani, doa aja lah. Ya Allah, aku menempel stiker, aku takut ya Allah. Maka aku doakan aja lah di Faisal habis dulu ya Allah. Lebih dari dia tak sanggup. Berdoa pun tak juga sanggup. Kebetulan rumah ini kotanya kan tepi laut. Tak usah banyak gitu. Life is take risk. Berani hidup, berani mengambil resiko. Ketika saya memilih nomor 3 ini, maka ada resiko yang saya bayar. Saya mendukung Faisal Amris ini mempertaruhkan nama besar saya. Ini tak kerja saya mendukung wali kota. Bagi saya jabatan wali kota ini upil aja. Tak kerja saya ini. Tapi kalau saya biarkan habis rumah ini. Habis rumah ini. Rumah ini kota metropolitan,
Orang Pekanbaru kemari mudah, sudah ada tol. Orang dari Batam kemari mudah. Ini terujung dekat Malaysia. Sabu-sabu turunnya kemana mendaratnya? Ke Dumai. Maka kalau tidak dipimpin oleh orang yang takut kepada Allah, hancur Dumai. Itulah maka saya turun kemana. Memangnya kalau duduk nanti Faisal Amris ini jadi wali kota, diangkat mereka, saya jadi kepala dinas. Tidak. Apa untung saya? Tak ada untung saya. Tapi paling tidak saya sudah berkontribusi, sudah berbuat, sudah kujumpai anak-anak muda milenial. Mereka lah yang bekerja nanti mempengaruhi anak-anak muda yang setengah-setengah sakau, yang setengah-setengah mabuk, yang setengah-setengah gilo, untuk sadar dan segera tanggal 9 jangan lupa coblos nomor 3. Sebagai pengantar dialog, itulah kalau ada isu-isu black campaign, kampanye hitam yang perlu kita klarifikasi, sampaikan. Ada Pak Haji Faisal, ada Haji Amris, kita jawab, kita selesaikan. Itu sebagai pengantar dialog kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Silakan yang rekan-rekan yang mau bertanya, ajukan tangan. Baik, silakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Surya Nugraha Alamsyah Sitorus. Saat ini saya berkuliah di Universitas Sumatera Utara. Dan kebetulan saya berkomentar dengan Pak Faisal, cuman bedanya beliau di Fakultas Kesehatan Masyarakat, sedangkan saya di Fakultas Hukum. Sebelumnya juga izinkan saya untuk menyampaikan salam dari emak saya kepada Pak Ustadz Abdul Somad. Kebetulan juga beliau satu kampung dengan Pak Ustadz Abdul Somad di Asahan. Pak Abdul Somad lahir di Silau Laut dan emak saya ini kampungnya di Pulau Mandi. Jadi tak begitu jauh dengan kota Kisaran. Yang ingin saya tanyakan adalah saat ini Pak, dari konsumsi dan literasi Islam yang saya baca, bahwa Islam ini adalah agama yang kafah, utuh dan menyeluruh, bukan agama yang prasmanan. Kalau suka ambil, tak suka tak usah ambil. Pertanyaannya, era saat ini generasi muda begitu luas bisa mencari informasi dan mereka tahu bahwa politik ini sekarang adalah hal yang penting. Mereka juga terdampak dari isu-isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu bahwa pisahkan politik dengan agama. Lalu saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz Abdul Somad, bagaimana pandangan Pak Profesor Ustadz Abdul Somad ini mengenai antara kita generasi muda milenial yang ingin menjalankan Islam secara kafah, namun di sisi lain kita ingin memisahkan politik dari agama, tentunya kan bertentangan dengan Islam yang secara kafah, dan kita juga diterpa isu bahwa adanya politisasi agama. Bagaimana Pak Ustadz memandang hal ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustaqim itu terjemah dari marga beliau Sitorus. Ihdinas siratal mustaqim. Ada seorang laki-laki namanya Siddhartha Gautama. Ayahnya raja. Tapi kemudian dia lebih memilih menjadi seorang pertapa. Setelah dia bersemedi di pohon Bodhi, mendapat pencerahan, maka dia terkenal dengan nama Sang Buddha. Dia pun berdakwah, banyak pengikutnya, tapi dia tak punya kekuasaan. Pengikut Buddha lemah. Sampai akhirnya ada seorang raja masuk agama Buddha. Nama raja itu Ashoka. Tidak, Shoka sengsara. Ashoka tidak pernah sengsara. Maka sekarang ada orang yang tak mau sengsara, itulah diminumnya Ashoka sebotol. Akhirnya hilang kesengsaraan. Agama Buddha baru disegani setelah ada kekuasaan. Jesus Christ
Yesus Kristus. 300 tahun pengikutnya menjadi santapan singa gladiator. Waktu itu di Roma diadakan pertarungan antara manusia dengan singa, para gladiator. Makanan singa itu siapa? Pengikut-pengikut Isa. Sampai akhirnya ada seorang raja masuk agama Kristen. Nama raja itu Konstantin. Dibuatnya kota nama dia Konstantinopel. Kapan Kristen dihormati disegani orang? Ketika punya kekuasaan. Nabi Muhammad SAW tidak menunggu dia meninggal baru Islam punya kekuasaan, tapi ketika dia masih hidup dia sudah berkuasa. 10 tahun dia di kota Madinah dia berkuasa. Itulah maka Islam dihormati dan disegani. Kenapa? Karena Islam punya kekuasaan. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, tunduk semuanya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, tunduk semuanya. Kenapa? Karena Muhammad punya kekuasaan. Maka dalam fikih ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalah, jual beli, gadai, utang piutang, pinjam meminjam, merobah, mudharabah bagi hasil. Tapi ada namanya satu fikih kekuasaan, fikih politik, fikih siasah namanya, fikih khilafah namanya, fikih siasah syariah. Maka melepas politik dari Islam berarti sama dengan mengkebiri Islam. Hari ini orang mau Islam itu 3 saja: lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah. Padahal Islam ini adalah kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Bahasa Jawanya kabeh, secara keseluruhan. Maka kalau ada kelompok yang mengatakan Islam tidak punya politik, Islam mau dilepas dari politik, dia mau membuat Islam ini lemah. Maka di mana-mana saya ceramah, perjuangkan Islam dengan politik. Segenggam kekuasaan lebih bermakna daripada semeter titel Profesor, Doktor, Kiai Haji Abdul Somad, LC, MA, PhD, Datuk Seri Ulama Setia Negara, Kai Jaga Mampu Laga. Tak bisa buat apa. Tapi dengan duduknya Faisal menjadi wali kota Dumai, banyak yang bisa dibuatnya, insya Allah. Orang sekuler, orang liberal, tak usahlah Islam dibawa-bawa. Cerita aja tentang masalah akhlak, tentang masalah sabar. Ustadz kalau ceramah tentang sabar, dia tak akan dibully. Kekuasaan Islam diambil, sabar. Ulama diejek-ejek, sabar. Gambar Ustaz Somad dicaci-caci maki, dibully, buzzer, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Anak muda mesti punya kekuasaan. Jadi sebenarnya saya mau mengamalkan ceramah saya selama ini. Yang selama ini saya menceramahkan umat Islam mesti punya kekuasaan. Sekarang ada orang yang suka pengajian, yang membawa saya ke rumah ini 2012 sampai orang rumah kenal saya dan saya kenal orang rumahnya hilang. Haji Faisal ini bawa saya ke rumah pertama kali menjadi dari Roma. Baru tahu saya rumah ini. Tiba-tiba ada orang pengajian yang mau jadi wali kota, wajib saya mensupportnya, wajib saya mendukungnya, mendudukkan jamaah yang cinta masjid, yang cinta pengajian, yang cinta ustadz untuk jadi wali kota. Saya support supaya anak-anak muda ke depan punya cita-cita. Nah, cita-cita apa cita-cita kau? Entahlah Pak, tema nanti aja. Punya cita-cita. Kau cita-cita apa? Aku mau jadi wali kota rumah. Kau cita-cita mau jadi apa? Aku jadi gubernur Sumatera Utara. Kau cita-cita apa? Aku mau jadi komandan Dandim, mau jadi Kapolres. Itu hanya jalan.
Itu hanya cara, itu hanya perahu. Tujuannya adalah menolong agama Allah dengan kekuasaan. Segenggam kekuasaan, pakailah untuk menolong agama Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Saya kira demikian. Allah. Baik, berikutnya. Yang Ustaz, izin saya bertanya, karena judul diskusi kita pada sore hari ini adalah kampanye dialogis, artinya ini berurusan dengan politik dan politik pilkada Kota Dumai. Jadi pertanyaan saya akan lebih kepada politik yang Ustaz. Nah, politik yang pertanyaan yang akan kita sampaikan yaitu banyak beredar di luar sana, terutama Dumai, foto-foto Ustaz, statement Ustaz yang bahwa misalnya mengatakan bahwa Ustaz itu hanya mendukung partai tertentu saja. Nah, itulah isu-isu yang dimainkan hari ini. Nah, kita sering berdebat soal itu, namun mereka tetap berdebat. Nah, pertanyaannya begini, apakah itu benar? Kemudian sebenarnya bagaimana atau tolak ukur Pak Ustadz dalam memilih pemimpin itu? Yang seperti hari ini dan yang tadi Ustadz sampaikan, isu-isu yang beredar hari ini Pak Ustadz yang sudah hadir di sini sudah banyak di Facebook, bunyi-bunyi yang tidak enak, gitu kan? Nah, yang katanya hanya ini dan itu besar. Karena kan kita tahu Faisal Amris itu didukung sama partai Nasdem dan Nasdem dan P3. Nah, ini kan ada dikaitkan Ustaz dengan statement sebelumnya. Nah, itu mungkin artinya kita minta pencerahan dan statement Ustaz klarifikasi kepada masyarakat juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Black hitam, campaign kampanye hitam. Jangan dukung partai penista agama. Karena ini terkait dulu waktu mendukung Ahok. Apa jawabannya? Bahwa di pemilihan wali kota Dumai kita memilih orang, memilih person, bukan memilih partai. Pernah kalian dengar wali kota itu partai? Yang saya hormati Bapak Wali Kota kita Nasdem, benar? Tapi untuk mendaftar di KPU mesti punya perahu. Yang namanya perahu itu partai. Udah jawabannya. Kalau cerdas macam saya senang aja. Kita ini memilih orang untuk menjadi wali kota Dumai, bukan memilih partai, bukan memilih kelompok, memilih person itu orang. Mana orangnya? Ini orangnya. Dan Abdul Somad kenal Haji Faisal bukan sehari dua hari. Datang dia ke Pekanbaru menghadiri pengajian saya setiap subuh Sabtu. Bukan dekat rumah ini ke Pekanbaru. Kalau sekarang ada orang dari rumah ke Pekanbaru, tak heran saya. Naik tol, beli itu gratis kemarin. Banyak kali. Datang dia pengajian ke Pekanbaru, banyak kali. Setelah dia mengaji Pekanbaru, dia tak ingin dia saja yang dengar pengajian, dibawanya saya ke rumah ini. Sampai akhirnya orang rumah yang kenal sama saya. Kenal baiklah kami. Anaknya sekolah agama di pesantren Insan Boarding School. Anak perempuannya berjilbab, istrinya berjilbab panjang. Bukan mau dekat-dekat pilkada baru berjilbab. Dari dulu dia disolat ke masjid. Dari dulu dia berjenggot. Bukan jenggot tiba-tiba tumbuh waktu dekat pilkada. Jadi kami ini kenal kami ini ibarat buah, masaknya masak di pokok, bukan masak karpet. Kenapa Ustaz tak dukung yang lain? Aku tak kenal. Kita mendukung orang tak kita kenal. Walaupun partai tak kenal saya.
kabupaten kota pilkada sekarang di Riau ini. Riau ini 12 kabupaten kota, yang 3 tidak pilkada, 9 pilkada, cuma 3 yang saya masuk. Itu yang 3 itu saya kenal. Rokan Hulu, memang kenal saya. Kabupaten pertama yang mengundang saya Islamic Center Pasir Pangarai, Rokan Hulu. Terima kasih dukung. Tahu saya, setiap saya datang pengajian ada di situ ngaji. Sekarang calon dia saya dukung. Jadi kalau yang lain-lain tak kenal, semua saya mendukungnya. Kita dukung orang yang tak kenal. Iya kalau dia ayam, kalau dia ular sawah dipakai. Mendukung bulan. Jadi jelas, ini senangnya saya dialog ini. Kalau ada yang enggak ada di pikiran, itu jawabannya. Cuma jelas jawabannya. Insya Allah jelas. Itu enaknya kita jelaskan ke anak muda, dijelaskan orang tua boleh. Cuma masalahnya orang tua ini banyak pula pengikutnya. Anak muda kita banyak kali, tapi banyak lumayan juga. Insya Allah. Demikian. Allah. Baik, ya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herlambang. Saya tamat dari SMA Negeri 25 tahun 2020, angkatan Corona angkatan Pak Ustadz. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Ustadz, Pak Faisal serta Pak Amris yang mengadakan kampanye dialogis dengan Milenial Putra, dan juga Pak Ustadz Abdul Somad ini merupakan favorit saya lah, Ustadz paling favorit sejauh ini. Semoga tetap menjadi favorit kita semua. Amin. Baik, pertanyaan saya Pak Ustadz, mungkin ini berkaitan juga dengan kepemimpinan dan juga dengan anak muda. Kami para milenial ini adalah orang yang insya Allah akan memimpin di bangsa ini dan negara ini ke depannya. Entah lembaga pemerintahan, lembaga dan pemerintahan, perusahaan, organisasi dan sebagainya. Nah, pemimpin ini punya tanggung jawab yang besar. Jadi, apa yang harus kami lakukan sebagai generasi muda agar kami bisa menjadi pemimpin yang amanah, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, serta berprinsip adil? Karena pemimpin ini mempunyai godaan yang paling besar setahu saya, Pak. Karena pemimpin ini berhadapan dengan yang namanya kekuasaan. Kekuasaan yang kita katakanlah bisa meletakkan apa saja. Lalu berhadapan dengan uang miliaran bahkan 1 triliunan. Tak jarang pemimpin yang taat agama atau bahkan dia sering sholat dan sebagainya juga terjebak dalam kasus-kasus kepemimpinan seperti korupsi contohnya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sedang musim kampanye, itu kesalahan kita dicari-cari oleh lawan sampai sebesar kutil tumbuh di kaki semut warna hitam. Bayangkan lah kecil. Saking kan tak dapat mereka lagi kesalahan wakil gubernur tadi. Tak saya sebut daerahnya. Siapa dia wawancara yang harus cerita dari saya? Ngeri kali musuh-musuh di Pak Ustaz. Kenapa bang? Dicari mereka lah mantan pacar saya untuk SMA. Kalian sekarang mungkin nganggapnya biasa-biasa aja. Tapi kalau kalian nanti jadi calon wakil gubernur atau gubernur Riau, dicari orang itulah cewek-cewek yang tamat dari Dumai, yang alumni generasi Covid. Jadi kalau kalian sekarang waktu SMA kemarin playboy jam tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sini, semua anak gadis orang macam kelapa berlubang semua kan. Berhentilah. Nah, nanti kalau dia jadi orang, tobat pun kalian, tobat kalian, semeter janggut kalian, berjubah kalian, bersorban kalian sampai sebesar ban Vespa. Cari orang mantan-mantan kalian itu. Jadi kalian mesti punya integritas, punya kepribadian yang bersih. Ini masalah perempuan. Yang kedua, masalah duit. Duit ini menguji emas itu dengan api, membedakan mana emas asli, emas palsu, bakar dia pegang.
Kalau dapat kita segumpal hitam sebongkah, bakar dia pakai api, meleleh hitam nampak cahaya kuning, masih ambil. Tapi kalau udah 2 hari 2 malam kau bakar tetap hitam juga, batu giling kan? Duit ini godaannya luar biasa. Saya yakin Haji Faisal sudah melewati, Haji Amri sudah melewati. Jadi kepala dinas kesehatan lulus, jadi kabak kesra lulus. Sekarang kita dudukkan bersama mereka di tempat ujian bernama Wali Kota Dumai, mudah-mudahan lulus. Jaga yang 2 nih, insya perempuan duit. Banyak orang selamat karena duit, kasih duit. Nampak cewek, ada pula sama cewek tak mau. Ini ada cewek cantik, sudah rupanya tertarik sama laki-laki. Parah lagi, umur lagi. Alhamdulillah. Jadi kalian jaga diri kalian 2 ini. Cara menjaganya dengan apa? 3. Pertama, akidahnya kuat. Akidah ini Tuhan. Yang kedua, ibadahnya mantap. Jangan sampai tinggal. Ini kadang anak muda ini takbir, bukan lagi takbir. Naik subuhnya 8. Yang ketiga, akhlak. Berakhlakul karimah. Kalau bisa dipegang yang 3 ini, insya Allah selamat. Ini di hadapan saya, inilah cara-cara pemimpin masa depan. Demikian, Allah. Baik, penanya berikutnya. Oke, yang belakang. Perkenalkan, nama saya Rudi, langsung aja Pak, karena waktu juga Pak ya. Jadi begini Pak, saya kalau untuk kampanye secara terang-terangan mungkin belum berani karena ada hal, namun secara face to face insya Allah sudah sering saya lakukan kepada adik-adik kita generasi muda. Namun dalam hal ini saya mendapatkan kesulitan untuk menjawab pertanyaan mereka. Adapun ketika saya menyarankan, mereka bertanya karena di antara mereka itu sebenarnya ada memilih untuk Pak Haji, namun karena mendapatkan tekanan dari orang tua, mereka harus memilih ke yang lain. Dan saya mencoba meyakinkan kepada mereka, kalau untuk memilih, pilihlah dengan akidahmu. Lihatlah calon pemimpinmu dari akidah dan ibadahnya. Namun mereka juga menjawab Pak, jawaban mereka takut kualat atau tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Dalam hal ini saya minta penjelasan Ustaz Somad bagaimana dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan mereka tersebut. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas demokrasi. Demokrasi itu langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi si anak mau milih apapun itu ijtihad dia. Orang tua hanya mengarahkan saja. Anak saya, keponakan saya, sepupu saya, aku mau milih nih bang, siapa di antara calon yang aku pilih? Pertama Islam, itu yang pertama kali. Yang kedua paling dekat dengan ulama, paling dekat dengan ajaran Islam. Pilihlah itu kalau kriteria dia. Kamu udah saja simpel. Jadi kawan-kawan kalian yang muda-muda yang ketakutan itu sebetulnya mereka ini cerdas atau bohongan. Pas giliran dilarang mama ayahnya pacaran, berani dia melawan. Pas giliran pilkada ini nampak betul bodohnya, nampak betul macam bodoh pesanan. Bisa pula bodoh di request. Jadi kalian pilihlah, kalian bebas, manusia merdeka. Tak ada hukum kait itu dengan kualat. Tak ada hukum kait itu dengan durhaka. Durhaka itu terkait dengan Allah dan Rasulullah, berbakti pada orang tua. Adapun memilih ini, maka selama dia sudah cukup kriteria, orang itu muslim, sesama muslim, dekat dengan
Sesama dekat dengan ulama, paling memakmurkan masjid. Saya bersaksi di hadapan Allah bahwa Haji Faisal saya kenal di masjid. Di bawahnya saya ke rumah ini untuk mengisi masjid. Setiap menyambut bulan puasa di bawahnya saya untuk pembekalan ustaz-ustaz. Setiap ustaz dikasihnya insentif karena jabatan beliau waktu itu adalah Kabak Kesra. Pengajian waktu beliau kepala dinas kesehatan, semua yang hadir itu dikasihnya makanan, dikasihnya kue kotak, dikasihnya print ceramah. Saya itu begitulah pedulinya dia pada pengajian. Padahal waktu itu orang kalau udah jadi kepala dinas, sembahyangnya beli tukang langgar. Dia peduli pula pada pengajian, peduli pada masjid, pada jabatan. Itulah maka saya hukum. Udah aku ceritakan, di share videonya. Tak juga dia mau menerima. Jadi sebetulnya kau ini pintar apa goblok? Kalian kalau segan bercakap tersinggung, saya aja cakap saya dibuli-buli orang ini biasa. Malah kalau udah tak dibuli orang, heran pula saya. Kenapa tak dibuli orang? Rindu pula saya. Yang membuli itu namanya haters. Bahasa Inggrisnya haters, bahasa Arabnya syaitan. Baik, satu pendengar terakhir. Ketika supaya ada tamu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Abdul Somad, Pak Faisal dan Pak Andis walaupun tadi sebulannya. Perkenalkan, nama saya A.R. Ahmad Musuklidin Nasar. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Sesuai dengan konteks judul pada hari ini kan erat kaitan dengan milenial Pak Ustaz. Pak Andis dan Pak Faisal. Yang ingin saya tanyakan, ketika ada macam anak generasi milenial itu yang peduli dengan negara, dengan agama, misalnya Pak, berjihad di medsos gitu Pak, sering memberitahu info-info yang terbaik, info-info yang amar ma'ruf nahi munkar di medsos, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, selalu mendapat cibiran Pak, selalu mendapat cibiran misalnya kan, orang yang nyinyir, orang yang nggak suka, pasti ada Pak, walaupun ada yang suka, tapi lebih banyak nggak suka. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana kita ini sebagai generasi milenial yang harus konsisten, istiqomah gitu Pak, harus menerapkan ini begitu, walaupun ada saja yang nyinyir gitu Pak, secara jihad medsos tadi. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 1000 pulau dari yang besar sampai yang kecil menyatu dalam satu bernama Indonesia. Nesia artinya pulau, Indo artinya India. Indonesia pulau-pulau yang berada di balik India. 28 Oktober 1928. Itu yang berjanji seia sekata bersumpah itu orang tua atau anak muda? Yang muda. Lalu kemudian yang mengusir Belanda membawa bambu runcing, berteriak Allahu Akbar, melompat naik ke tiang bendera, merobek warna biru tinggal merah putih di atas. Itu yang sanggup melompat naik ke atas itu anak muda atau orang tua? Anak muda. Jadi kalau kalian tak sanggup jadi anak muda, pergilah ke tempat tidur. Bilang sama orang-orang tua di tempat tidur itu, aku lah capek jadi anak muda dikena nyinyir, tak tahan telinga. Kalaulah anak muda bermental kerupuk, sampai hari ini kita masih dijajah Belanda. Kalian baru dikasari, diejek, nyinyir, dah tak tahan. Dulu mereka densikan peluru ke pangkal telinga. Mereka. Jadi hidup ini ada proses, ada merangkak, ada berjalan jatuh tertatih, ada menjadi remaja belajar, ada menjadi milenial, sampai masanya nanti dewasa. Setelah itu mulailah kau sakit-sakit. Saya baru terasa ciri-ciri rasa-rasa tua ini setelah 40. Setelah 40 mulailah rasa ada sakit di lutut, mulailah pandangan mata berkurang, ingatan pun banyak lupa. Setelah 40.
Jadi kalian mumpung masih muda-muda nih, gaslah. Kalau tua nanti ala laita syababa ya'udu yawman, kata orang Arab. Andailah masa muda mau kembali walaupun sesaat saja. Pergilah jumpai orang tua yang berjuta, ingin betul mereka muda. Jadi mumpung kalian masih muda, masa ini tak akan pernah berlalu. Maka senyinyir apapun orang, anggap aja anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi kalau ditanya, kok kenapa tak berhenti bicara politik, memperjuangkan idealisme? Pertama, aku masih muda, kau udah keriput. Yang kedua, anjing menggonggong kafilah berlalu. Apa? Kau bilang aku anjing? Aku tak ada bilang kau anjing merasa anjing. Masa muda itu masa indah. Masih teringat saya semuda-muda kalian dulu. Umur 1998 saya berangkat ke Kairo 4 tahun, pindah ke Maroko 2 tahun, ke Malaysia, masa-masa berjuang. Hari ini sudah agak tua sedikit, tapi kalau duduk sama anak-anak muda dipakit semangat juga. Jadi mumpung masih muda, idealisme bangun. Mumpung masih muda, bicara tentang politik. Mumpung masih muda, bicara tentang idealisme. Mumpung masih muda, bicara tentang integritas. Sampai masanya nanti semangat sudah tak ada lagi. Di antara yang ditanya Allah di akhirat nanti, an syababihi fima abla, masa muda kemana saja kau habiskan. Maka mumpung masih muda dimanfaatkan dari itu yang positif, termasuklah pilkada ini. Itu proses pembelajaran politik bagi kalian. Belajar politik tidak mesti di Fakultas Ilmu Sosial Politik Fisipol. Belajar politik tidak mesti di seminar. Ini belajar politik nyata dan pelajari bagaimana Haji Faisal Amris ini bergerilya, bagaimana cari perahu, bagaimana menarik masyarakat, bagaimana mendapat dukungan sampai nanti dia berhasil, sehingga nanti kalian juga punya visi-misi ke depan. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, sudah hampir 1 jam kita bersama Bapak kita. Baik, semoga pencerahan hari ini mampu memberikan kita kekuatan untuk tetap mendukung Haji Faisal dan Pak Aris. Dan kita doakan sama-sama supaya kita tetap solid dan istiqomah insyaallah. Untuk acara kita pada hari ini, kita minta guru kita Ustaz Somad untuk doa bersama pada Ustaz. Closing statement, ibarat mengaduk kopi dengan air panas dengan gula, maka kedatangan saya hari ini ke Dumai ini beberapa hari ini kacau Dumai. Kopi, gula, air panas sudah dimakan. Pas, puas, milenial ini sedang dipandu. Maka beberapa hari ini survei pun error. Tapi nanti setelah itu dia mulai bening, jernih. Pas tanggal 9 dicoblos orang nomor 3. Takbir! Allah! Tapi jangan lupa doa. Kalian bertakbir bagus, semangat bagus. Tapi kalau tak ada berkenan dari Allah, fatal semua. Maka tiap malam bulan sembahyang, yang tahajud, doakan. Mari kita sama berdoa kepada Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dudukkanlah Haji Faisal Haji Amris jadi wali kota Dumai. Amin. Kalau Kau dudukkan hamba-hamba ini, insya Allah ditolongnya agama di Dumai ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar ya Allah. Amin. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya hayyu ya qayyum. Engkau yang maha hidup, maha mengatur.
Engkau yang maha segalanya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tolong kami ya Allah, tolong Islam di rumah, tolong umat Islam dengan segenggam kekuasaan yang kau titipkan di tangan Haji Faisal Haji, maka insya Allah akan tertolonglah agama ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minkum. Satu, dua, tiga, dua, satu, dua, tiga.